Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SS. Sampai berjumpa kembali di channel YouTube SS. Dan di hadapan kita ini SS adalah Dr. Haji Sapran Sofyan SH, SPNN Hum. Kali ini kita akan mengulas bukan permasalahan hukum, tetapi justru di balik SS itu siapa? Kita coba korek mengenai perjalanan karir dari Bang SS. Kita sapa dulu Bang SS. Assalamualaikum Bang SS. Ya, waalaikumsalam Bang Mahfud. Sehat ya. Bang? Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah main ke sahabat SS ya. Siap. Ya, sudah main ke sini. Ini di Sapran Sofyan Channel. Oh, SS Channel, siap. Ya. Nggak salah kan berarti sahabat SS. Iya, betul. Channel-channel yang sering muncul itu kan mengulas tentang hukum, notaris, PPAT. Tapi belum ada siapa sih Bang SS? Berapa lama sih berkiprah di dunia hukum, berkiprah di dunia notaris? Nah, hari ini kita boleh ya? Kita boleh. tentang Ya. perjalanan karir. Mohon maaf, koreksi kalau salah Bang SS. Ya. Kalau tidak salah, saya dapat informasi Abang diangkat tahun 98, betul tidak? Sebagai apa? Notaris PPAT? Iya, sebagai notaris PPAT tahun 98. Boleh sedikit ceritain Bang, tahun 98 perjuangan menjadi seorang notaris dan apa sih motivasi Bang SS menjadi notaris dan PPAT? Iya, baik. Sebenarnya kalau kita tarik ke belakang lagi, saya itu sebenarnya waktu SMA itu saya ilmu pasti, jadi jurusan IPA. Nggak ada sosialnya? Nggak ada. Ilmu pasti eksak ya? Eksak, ya. Saya eksak ya. Okay. Jadi saya itu nggak tahu ya, saya senang eksak ya. Okay. Sebab saya lihat kalau ilmu sosial itu nggak ada kebayangan sama sekali. Ya. Cuman memang background saya dari kecil saya itu senang olahraga. Oh. Ya. Jadi saya pernah jadi atlet sepatu roda. Itu ya. sebelum masih kuliah atau udah waktu? Enggak, waktu itu dari mulai dari SD. SD, SMP sampai SMA itu atlet sepatu roda. Oke. Ya. Jadi saya dulu memang waktu kecil itu ya apa ya, nakal tanda kutip ya, bukan nakal tanda kutip, nakal bandel lah ya, bukan nakal suka mencuri, apalagi sekarang narkoba. Nakalnya bukan nakal negatif lah. Jadi dulu senangnya itu lebih ke senang berpetualang ya. Jadi kalau kebalikan dengan zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang anak-anak sekarang ya, itu hampir 90% tuh di indoor, di kamar, ya, di rumah. Karena dunia sudah digenggam Bang. Iya, kalau dulu kita 90% itu di luar. Nyari sendiri. Iya, jadi bahkan masih sekolah pun kita sering mandi sungai. Berarti eksplornya lebih dulu ketimbang sekarang. Iya. Betul. Jadi kita makanya mental kita itu kuat. Ya, nggak seperti sekarang. Bahkan dulu juga agak, saya bilang tadi nakal itu. Saya itu kelas 4 SD itu udah bisa bawa mobil. Ya, jadi kelas 5 SD itu suka bantu orang tua. Dulu di Palembang tuh sulit air ya. Saya udah biasa itu ngambil air, bawa mobil. Ingat dulu mobil Kijang dulu ya, Kijang pertama, Kijang kotak. Itu bawa isi 4 drum. Jadi kita saya ngambil dulu ada lapangan tenis yang sempat kita suka main tenis sana. Airnya banyak. Jadi ngambil air, bawa ke rumah, diisi di bak. Itu kelas 4, kelas 5 SD. Udah bisa bawa mobil. Nah, saking kita tuh sering bawa mobil, ya akhirnya dulu sering kebut-kebutan juga. Jadi sempat nakalnya di situ. Ya, sempat kelas 5 SD itu pernah kebalik mobil. Oke. Ya, untung nggak ada apa-apa. Nah, sudah kapok? Enggak. SMP sudah bawa mobil keluar kota. Waduh. Ya, zaman itu kan sudah bisa. Terus motor juga gitu, sering kebut-kebutan ya. Zaman dulu, apalagi zaman dulu kan belum ada peraturan wajib helm ya. Oke. Nah, jadi di situ. Dan saya sambil itu atlet. Atlet sepatu roda waktu itu, sama juga sudah ikut sekolah tenis dulu, tenis. Sehingga pada waktu
SMA saya sudah jadi atlet. Oke. Jadi sempat mewakili Sumatera Selatan di dalam acara-acara event nasional, ya. Sampai waktu kuliah juga ikut Pomnas, ya. Nah, tapi memang pada waktu itu tanggung, ya. Tanggung, apakah orang tua pengennya saya sekolah, istilahnya harus jadi pegawai lah kalau dulu kan. PNS gitu ya, PNS sekolah. Sementara saya waktu itu pengen atlet. Nah, akhirnya karena tidak didukung oleh orang tua, agak susah. Iya, jadi kita fasilitasnya terbatas. Saya juga pernah ikut taekwondo dulu waktu zaman kuliah, sering daki gunung, ya. Jadi hampir 90% itu outdoor. Nah, tapi saya juga kalau soal pelajaran dulu saya tekun, ikut les juga, ya. Jadi bimbang lah ya. Ya, bimbang. Nah, makanya saya juga heran kenapa saya waktu itu nggak masuk di kedokteran. Nggak masuk. Padahal teman-teman saya sekelas, saya kan sekolahnya kan di sekolah favorit terus ya. Kalau di Palembang tahu SMA Saverius 1 ya, Bangau. Itu terkenal. Nah, akhirnya saya masuk Fakultas Hukum. Nah, itu cemplung ke sana. Lalu, sebelum masuk ke hukum, SD sampai SMA itu aktif di organisasi nggak? Wah, itu sudah aktif sekali. Jadi saya itu, orang tua saya itu pejabat ya. Cuman karena bapak itu sangat jujur, kita ini anak-anak ini nggak pernah dikasih uang jajan. Saya itu dari kecil sampai bahkan tamat kuliah, itu nggak pernah dikasih uang jajan. Akhirnya kita uang suka cari sendiri. Nah, saya kebetulan dulu dari kecil, dari mulai tamat SD, SMP itu udah bisa cari uang. Jadi waktu SMP, kalau teman-teman yang punya uang kan enak, habis olahraga atau lagi keluar main jajan. Kita kan harus jajan, harus punya uang. Akhirnya kita buat kaos, buat sablon, segala macam. Terus di organisasi aktif. Saya dari SD, SMP, SMA sangat aktif. Ikut berarti ya? Di OSIS, kalau Saverius itu PPSK namanya. Kita aktif sekali. Terus juga di Karang Taruna juga aktif. Nah, jadi saya sudah di Karang Taruna. Jadi kalau membuat proposal, cari uang, buat untuk kegiatan acara itu udah biasa. Jadi apalagi pas 17 Agustus sudah biasa cari uang sampai kuliah. Nah, sehingga kita udah ya dapat dikatakan setengah mandiri lah. Berarti keilmuan sosialnya justru dapat di lapangan. Otodidak. Itu sosialnya situ kuat. Nah, sementara kalau ilmu saya sebenarnya saya itu eksak. Sampai sekarang saya kalau kimia jago. Jadi ilmu kimia ya. Daftar valensi itu saya hafal. O2, H2O. Wah, itu semua. Valensi 1, valensi 2, 3, 4 ya. Itu. Termasuk juga matematika semuanya. Tapi masuk Fakultas Hukum. Nah, di Fakultas Hukum ya dapat dikatakan saya itu kepaksa nggak nih? Ya, apa namanya, hanya ikut. Tapi kok santai banget sekolahnya. Jadi sekolahnya sangat santai. Karena saya waktu itu atlet tenis, ya akhirnya banyak juga dosen-dosen, ibu-ibu saya latih tenis. Tapi saya lebih seneng kalau bertanding-tanding tenis di luar kan. Jadi sekolah itu banyak setengah-setengah lah ya. Nah, tapi di organisasi saya aktif, baik di apa namanya Senat Mahasiswa maupun juga di Pencinta Alam saya aktif. Sehingga waktu itu cukup lah, jadi 5 tahun saya tamat. Tapi tamat ya nilainya juga nggak begitu terlalu bagus banget ya. Karena memang apa ya, bagi saya ini. Tapi ada pepatah dari orang tua saya, nanti saya akan jelaskan ya. Jadi pada waktu saya tidak terima di kedokteran, rasa kecewa tuh ada. Pastilah. Ya, tapi orang tua ngomong. Apalagi teman-teman banyak yang lolos. Ya. Orang tua ngomong, udahlah yang terbaik bagimu itulah yang disyukuri. Ya sudah saya ikutin. Nah, begitu tamat S1 sarjana hukum, cita-cita berubah lagi, pengen jadi polisi. Nah, wah kalau jadi polisi ikut Wamil langsung pangkatnya letnan waktu itu. Perwira kan. Iya. Lumayan ini bisa pegang S1, pistol kan. S1. Bisa masuk mana-mana bebas. Cuman itu aja, wah masuk kita jadi serse kan. Tiba-tiba waktu itu sudah hampir ke final lah ya. Tiba-tiba saya kan dulu hobinya olahraga keras ya, bela diri sama sering fitness. Nah, akhirnya kena hernia gitu loh. Kena hernia sehingga nggak masuk. Nah, 2 kali saya kecewa. Tapi orang tua tetap ngasih support. Nah, setelah itu akhirnya saya ikut
Om ya, dia punya perguruan tinggi. 2 tahun itu pernah jadi kepala BAK, akademik gitu kan, di perguruan tinggi. Nah, negeri swasta? Swasta. Waktu itu sekolah PU kan, saya ikut di sana. Nah, 2 tahun dipanggil sama orang tua. Dilihatnya kok kurang masa depannya, hanya sekolah situ. Saya ditawarin ngambil S2 waktu itu, ngambil S2. Sampai saya tanya bapak saya, emang bapak ada uang? Nggak ada katanya. Tapi udah sekolah aja. Nah, waktu itu saya sekolah. Sekolah ke Jawa lah. Saya memang sebenarnya dari SMA tuh udah mau merantau ya. Tapi nggak kesampaian karena terima di Sriwijaya. Akhirnya saya sekolah. Nah, di sekolah ngambil di Unpad waktu itu. Unpad. Sudah sempat mondok di sana ya, di Bandung. S2 apa tuh, Bang? Notariat. Kalau dulu spesialis notariat. Kalau dulu S2 dulu apa aja yang ada? Kenotariatan atau apa lagi? Kalau dulu kan kalau kenotariatan itu namanya spesialis 1. Cuman ada di 5 perguruan tinggi kalau dulu. Yang ada itu Unpad, UI, USU, UGM sama Undip. Nah, kenapa tertarik ke notariatan? Nah, kenapa tertarik ke notariatan? Saya pikir, saya dulu ada dosen ya, dosen idola saya juga, dia notaris. Orangnya pakaiannya rapi kan. Kalau dulu notaris memang rapi ya. Wajib. Jadi pakai jas rapi kan. Terus waktunya juga kok bisa santai, enak gitu kan. Ya sudah, akhirnya sekarang ngambil notaris. Berarti banyak nanya dulu dong ke dosen itu. Iya, jadi notaris. Nah, karena di Unpad itu setelah masuk itu mahal SPP-nya, saya ngambil yang murah, ngambillah di Undip. Semarang. Nah, di Semarang, Undip. Dari Bandung loncat ke Semarang. Undip. Nah, setelah masuk di Undip, saya terima, saya udah lapor kepada orang tua, ayahku. Nah, nggak lama dari situ orang tuaku tiba-tiba sakit, terus saya pulang, beliau meninggal. Ya, itu ceritanya. Tapi ya udah, tetap lanjut aja sekolah. Jadi pada waktu saya ke Semarang itu kondisi lagi berduka lah ya. Nah, makanya harus diirit betul ya. Dengan biaya apa adanya. Tapi tadi karena saya itu dari SD, SMP, SMA, kuliah udah biasa mencari uang sendiri. Jadi saya nggak begitu terlalu kaget ya. Saya pikir apalagi di Semarang enak ya. Murah, semuanya murah ya. Makan untuk hidup tuh murah. Ya, hidup murah. Ya. Alhamdulillah saya di notariat itu sekolah waktu itu angkatan saya paling cepat. Jadi bedanya sekarang dengan dulu. Kalau dulu sekolahnya lama. Jadi angkatan saya itu rata-rata waktu saya wisuda itu kurang lebih 10 tahun. Ada yang 15 tahun, ada yang 12 tahun. Saya alhamdulillah waktu itu sekitar 2,5 tahun, 3 tahun lah tamat. Nah, masuknya lebih gampang kalau dulu. Masuk gampang, keluar susah. Jadi notaris, nggak begitu banyak syarat seperti sekarang. Nah, kalau sekarang kebalik, sekolahnya gampang, masuknya susah. Nah, jadi itu. Akhirnya saya jadi notaris. Nah, memang cita-cita saya jadi notaris. Nah, tahun berapa tuh, Bang? Itu waktu saya tamat itu 97 ya. Masuk berarti 94. Saya masuk 97 tamat. Nah, 95 saya menikah, dapat jodoh di sana. Ya, yang saya kenal lah. Ya, kenal lah pasti ya. Ya. Jadi mungkin orang tua dulu punya feeling juga ya, walaupun ini mungkin dia ini saya sekolah, akhirnya banyak lah saya. Tapi waktu menikah, meninggal itu abang menikah atau setelah meninggal? Sebelum menikah. Iya, jadi ayah meninggal itu saya baru diterima di Undip di notariat. Berarti belum sempat melihat pernikahan lah ya. Belum. Nah, jadi itu 94. Bapak meninggal 94. Nah, terus 95 saya menikah. Nah, sempat waktu itu ditawar. Kebetulan mertua saya kan rektor waktu itu. Ditawarin mau jadi PNS atau kerja di BUMN. Nah, saya bilang enggak. Saya tetap mau jadi notaris. Nah, kalau memang boleh juga ya udah dosen nggak apa-apa. Nah, disitulah saya pertama kali jadi dosen. Jadi saya pertama kali jadi dosen itu tahun 95. Ya, 95 saya jadi dosen Fakultas Hukum waktu itu. Nah, dari situ lama-lama saya lebih senang dunia hukum.
Saya ngajar di Semarang itu banyak ya, mungkin ada 4-5 tempat ya, perguruan tinggi ngajar di sana. Nah, terus saya ngambil lagi S2, ngambil S2 hukum. Nah, jadi notaris Semarang waktu itu. Nah, sebenarnya di Semarang saya udah merasa nyaman ya, sudah enak lah ya, sudah mapan juga, alhamdulillah. Tapi tipe kalau saya kan orangnya nggak pernah merasa puas ya. Kita hidup ini tidak hanya dari segi materi ya. Nah, makanya saya memutuskan 2005 ya. Lalu Bang, ada ketinggalan. Itu diangkat jadi notaris kapan dan bagaimana perjuangannya? Kan Oh ya. apakah habis lulus ujuk-ujuk bisa langsung diterima jadi Ya. notaris atau gimana tuh Bang? Ya. Jadi 97 saya tamat notaris. Oke. Nah, jadi pada waktu pengangkatan notaris Ada ya, ujian nggak waktu itu? waktu itu untuk jadi notaris. Untuk jadi notaris waktu itu kita mengajukan jadi mengajukan dengan ada kode etik itu. Ujian kode etik? Kode etik, sudah itu mengajukan syarat-syaratnya. Cuman itu aja. Jadi waktu itu nggak ada syarat-syarat yang seperti sekarang ini terlalu banyak ya. Ada poin, ada Ya, magang ada bersama, poin segala magang. macam nggak ada. Oke. Nah, pas kebetulan waktu itu 98. Nah, saya itu mau diangkat jadi notaris. Oke. Ya, sama istri waktu itu. Kebetulan waktu itu mertua itu menteri kehakiman. Oh, Pak Muladi. Ya. Nah, Jadi ketahuan dong sama ya, SS. nggak apa-apa. Jadi sejarah ini harus dibuka. Jadi kita nggak boleh menutup sejarah ya. Siap. Karena banyak sebenarnya jasa-jasa dari Pak Muladi terhadap saya ya. Khususnya memberi motivasi. Motivasi untuk mencari ilmu, belajar. Jadi senjata kita itu sebenarnya adalah ilmu. Bukan uang itu nanti mengikuti. Nah itu ya. Nah jadi pada waktu saya mau diangkat, sebenarnya kalau mau ngangkat saya sendiri atau sama istri gampang. Gampang waktu itu. Ya karena menteri. Iya, gampang. Nah, apalagi jangankan mau di Semarang, Jakarta mau langsung pun ya. Jakarta pun bisa. Iya. Tapi kita nggak mau begitu. Nah, setelah dicek waktu itu ada kurang lebih 2.000 nunggu? Iya, calon notaris yang belum diangkat. Ada yang sudah setahun, ada yang sudah 3 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan Abang ada baru lulus. malah ada yang udah 10 tahun. Abang baru lulus. Ya, belum diangkat nih. Padahal persyaratannya sudah cukup. Oke. Waktu Kenapa? itu. Lu tahu nggak alasannya kenapa nggak diangkat? Ya, sebenarnya alasannya alasan klise lah ya. Udah tahu lah semua. Saya nggak usah ngomong ini. Jadi zaman itu kalau mau diangkat itu ya harus ada sesuatu lah. Oke, Ya. paham. Nah, sesuatu itu tidak semua orang mampu waktu itu. Terus terang aja, dan nilainya saya lihat cukup besar. Oke. Ya, saya aja mungkin nggak mampu. Nah, akhirnya karena hal-hal yang begitu, yang memenuhi syarat itu diangkat semua. Oh. Nah, jadi waktu saya jadi notaris itu jadi 0. Jadi Istilahnya buka keran ya? ya, bagi yang sudah memenuhi syarat ya, harus diingat nih. Kalau yang belum memenuhi syarat nggak bisa. Ya, tetap nunggu lagi. Jadi harus sudah memenuhi syarat. Nah, termasuk juga dipermudah, jangan salah ini. Yang pindah-pindah juga. Dulunya kan mau pindah ke Jakarta kan susah. Iya. Atau dari kota kecil mau kota besar susah dulu. Tapi kan dulu nggak ada grade ya? Nggak ada. Yang penting kalau dulu untuk pindah ke Jakarta itu, jadi ada syaratnya itu 3 tahun. Masa bakti. Masa bakti 3 tahun di daerah, baru bisa mengabdi, Jakarta. baru pindah mengajukan ke daerah. Yang lain nggak ada grade. Nah, sehingga yang pindah-pindah ke Jakarta itu zaman itu banyak. Oh gitu? Banyak ya. Saya tahu semua yang pindah-pindah itu. Banyak ya. Nah, sehingga Gara-gara dibuka keran itu. akhirnya Karena banyak yang karena diangkat, ini betul-betul gratis. dimudahkan dan digratiskan. Gratis, jadi tanpa ada pungutan biaya apapun ya, bisa itu. Nah, itu perlu dicatat ya. Jadi bukan karena ingin mengangkat saya, tidak. Kalau ingin mengangkat saya kan gampang. Iya sih, menteri. Iya, seandainya nggak menteri pun saya kira gampang lah, kan aturan kita ikutin. Nah itu. Nah, setelah itu saya 2005, kan saya 98 nih jadi notaris PPAT ya. Itu ngambil, kenapa ngambil Semarang? Kenapa nggak ke Jakarta? Iya, kalau ke Jakarta kan kita mencolok karena melanggar kan. Persyaratannya kan 3 tahun. Di daerah dulu ya. Di daerah dulu, nggak boleh dong. Akhirnya di Semarang. Kita nggak boleh melanggar lah. Aturan hukum harus kita kedepankan. Akhirnya ngambil di Semarang.
istri di Ungaran. Nah, setelah itu kita pindah Jakarta. Tahun? Nah, sebelum pindah Jakarta, mungkin bagi notaris kan kenal teman-teman juga banyak waktu itu yang minta tolong juga ya pindah Jakarta. Seperti contohnya Bu SRC kan. Waktu beliau pindah kan juga kita bantuin ya, sepanjang memenuhi syarat. Nah, seperti itu. Nah, 2005 saya pindah nih ke Jakarta. Oh, 2005 pindah mengajukan ke Jakarta. Jakarta. Jadi saya udah 7 tahun. Ya. Udah lebih cukup. Cukup jauh lebih Ya, cukup. saya pindah 3 Jakarta. tahun, oke. Nah, waktu pindah Jakarta, waktu itu saya sempat waktu itu setelah syarat saya terpenuhi semua, saya ketemu sama Pak Zulkarnain Yunus waktu itu Dirjen AHU, termasuk juga Pak Joyo waktu itu Kepala BPN ya, termasuk juga ada mertua saya Pak Muladi. Nah, kita ketemu di suatu tempat yang menyatakan bahwa SK saya ya segera akan dikeluarkan minggu depan. Untuk Baik Jakarta. Untuk Jakarta, baik notaris maupun BPAT, karena sudah memenuhi syarat. Oke. Ya, 7 tahun kan lebih itu. Nah, itu. Nah, tapi saya ini juga dapat info nih, dapat info dari teman-teman. Jadi banyak teman-teman waktu itu, saya tidak tahu kenapa, yang sudah memenuhi syarat, Belum pindah juga. baik notaris BPAT, belum bisa diangkat. Oh. Bukan hanya di Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Oke. Belum bisa diangkat. Padahal sudah memenuhi syarat. Kurang lebih waktu itu ada 1.000. Oke. 1.000 notaris BPAT. Nah, saya sampaikan di depan Pak Joyo waktu itu, Kepala BPN maupun depan Pak Jul. Akhirnya Pak Joyo ngubungin stafnya, terus beliau ngasih tahu, Pak Sabran, sebab begini saya ngomong, Pak, saya mau, terima kasih saya diangkat ya. Saya mau diangkat bersama dengan kurang lebih 1.000 yang sudah memenuhi syarat. Bersama kawan-kawan. Ya, saya bilang begitu. Nah, setelah itu Pak Joyo dengan Pak Jul konsultasi ke stafnya, permintaan saya dikabulkan. Tapi dengan syarat, Oke. Pak Sapran nunggu setahun. Tapi kalau nggak salah belakangan ini ada yang mengaku oknum yang membereskan 1.000 itu betul nggak sih? Ya, kalau itu saya nggak mau tanggepin, itu silakan aja. Tapi kalau saya ini otentik, ya. Pak Joyo masih hidup, Pak Zul masih hidup, tempatnya juga ada, fotonya juga ada. Ya, artinya Berarti abang bukan dibantu oleh seseorang ini? ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Saya kan nggak kenal sama dia kan, waktu itu kan. Nah, jadi saya nunggu setahun. Oh. Nah, selama saya nunggu setahun, itu banyak yang hubungin saya. Teman-teman notaris? Ya, antara lain, Pak Sabran, kalau mau keluar SK-nya Jakarta, ada yang nawarin 300 juta, 200 juta. Waduh, Ya. duit itu bang? Iya, minta ke saya. Saya bilang, nggak usah, saya bilang. Tapi dalam hati saya gondok. Kita yang mengupayakan kan, tapi aku nggak pernah ngomong. Nah, sehingga pada waktu 2005 akhir, Desember waktu itu, hampir setahun ya. Keluarlah SK? Keluarlah SK, saya dilantik ya kurang lebih 1.000 itu. Bersama yang 1.000? Ya, senang banget waktu itu. Senang banget. Oke. Artinya nol lagi kan. Nah, jadi itulah kisah terakhir notaris ini. Saya tuh bukan apa ya, kita ini harus ada kebersamaan. Ya, kebersamaan dengan teman-teman tidak hanya dalam senang, tapi juga dalam susah. Suka dan suka duka lah harus bersama. Suka duka lah ya. Jadi saya waktu itu memang ya misi saya sebenarnya pindah Jakarta itu, saya pengen kiprah saya atau kehidupan saya itu lebih menasional. Nah, kalau di daerah di Semarang terbatas, walaupun saya sudah besar, tapi seperti itu. Lalu sebelum lanjut nih bang, aku agak mundur sedikit. 7 tahun di Semarang itu gampang nggak dapat klien? Kalau saya alhamdulillah waktu itu karena kita kan banyak pegang juga kerjasama ya, bukan kerjasama ya, artinya banyak juga bank-bank minta tolong. Termasuk juga ada finance, ada juga dari corporate, perusahaan. Ya banyak. Tapi itu bukan karena bapak kan, bapak mertua kan? Ya bisa saja, tapi tidak secara langsung mungkin bisa, karena kan orang tahu. Kita tidak usah menutup mata ya. Kalau saya yang namanya mantunya menteri nih. Iya, jadi nggak usah menutup mata. Artinya kita ada plusnya dong berarti. Ya pasti ada, tapi yang jelas tidak serta merta ataupun tidak juga ini. Berarti, kalau saya mau seperti itu, tentu saya udah pindah Jakarta dari dulu. Tapi nggak begitu.
Artinya kalau secara material kita udah seneng lah, udah enak Udah lah di aman, situ. udah. Iya, waktu itu ya. Tapi kita pengen, saya waktu itu sudah S2 juga kan, ngambil S2, sudah dosen, tapi belum S3. Oh, ambil magister humani. Iya, humaniora. magister hukum. Tapi gelarnya kalau di Undip tuh humaniora, M.Hum. Iya, Agak beda, bukan MH. Beda sendiri dia. Beda sendiri, karena dia alirannya sosiologis. Lebih banyak ya, Prof. Sapcipto Raharjo. Beda dengan kampus lain. Kampus lain MH dia hanya dia. Iya. Berarti ketahuan ya kalau M.Hum itu Undip gitu ya. Undip, iya. Berarti Udin Narsudin M.Hum Undip dong. Ya, saya nggak tahu. Mungkin bisa saja yang lain bisa. Ada juga yang ini. Oh, mungkin sekarang udah beredar Iya. banyak kali ya. Iya. Nah, lanjut 2005 masuk pindah ke Jakarta, berkiprah. Apa harapan target Abang di Jakarta, pindah ke Jakarta? Ya, saya pengen supaya kiprah kita itu lebih lah ya. Tidak hanya jadi dosen saja. Oke. Tapi kalau dosen juga pengen jadi dosen yang sifatnya nasional, bahkan bisa juga berkiprah juga di bidang-bidang yang lain, ya sesuai kemampuan. Jadi ngalir aja waktu itu. Jadi seperti itu. Nah, ketika di Jakarta mulai ketika jadi 7 tahun di notaris, itu perkumpulan sudah ada belum sih Bang, organisasi? Sudah, ini sama IPAT udah Aktif? ada. Saya nggak begitu aktif Waktu di itu. Semarang? Nggak begitu aktif. Kenapa? Tapi semua teman dekat. Oh, pengurus-pengurus dekat lah. Sebab begini ya, sebenarnya saya ini berorganisasi ini kan udah lama ya, baik dari kecil ya. Nah kalau di ini IPAT ini saya lihat sudah berjalan bagus. Oh, Makanya saya nggak begitu tertarik. Termasuk waktu di Jakarta pun nggak ada saya tantangan gitu. nggak ada. Saya waktu itu nggak begitu tertarik. Jadi saya masuk itu sebenarnya diminta jadi pengurus. Oke. Jadi begitu. Tahun berapa tuh Bang dimintanya? Ya pada waktu ada Kisru Lalu ke Jakarta 2005. 2005. Itu belum ada Kisru kan? Belum, makanya saya nggak jadi pengurus, santai-santai aja. Saya menikmati aja. Saya jadi dosen, saya juga Tapi kegiatan-kegiatan notaris ikut dong. ya ikut, tapi nggak begitu aktif. Ikut. Kalau ada seminar, ada Ya, pertemuan. paling saya lebih senang itu kalau umpamanya ada teman-teman yang punya masalah hukum khususnya. Nah, saya biasanya suka bantu. Lama-kelamaan hampir semua teman biasanya minta tolong. Nah, saya senang itu. Lebih kepada tantangan berarti ya. Iya, artinya Ada tantangan yang ya harus saya nggak dipecahkan gitu. pikir saya bantu teman nggak perlu harus saya di organisasi ya. Saya bantu itu. Jadi Iya, itu. maksud saya, jadi Abang lebih senang berkiprah kepada sesuatu yang ada tantangannya. Kalau Iya. yang adem ayem kurang tertarik. Iya, bukan kurang tertarik, tapi bagi saya kalau yang sudah bagus, sudah berjalan, ya sudahlah. Nah, mungkin waktu itu yang masih perlu dibenahi mungkin dari segi perlindungan itu. Tapi saya yang bisa saya bantu, saya bantu. Nah, Abang bilang kan tadi gitu, ada yang sering minta bantu secara pribadi. Emang organisasi tidak membantu? Ya mungkin saja Waktu itu. mungkin saja membantu, tapi nggak tuntas sekali, nggak selesai. Makanya tertarik di perlindungan. Ya artinya saya bantu aja. Saya waktu itu nggak peduli mau perlindungan mau apa, yang penting teman ada masalah hukum ya. Biasanya saya bantu. Nah, ketika diminta bergabung tahun berapa tuh? Saya lupa ya. Saya waktu itu diminta bergabung waktu pertama kali itu zamannya Pak Adrian ya. Saya waktu itu masih jadi pengurus biasa ya. Oke. Ya. Di Pengda, di Pengwil atau di Di PP. Langsung di PP. Iya di PP. Apakah dulu kalau sekarang kan ada aturan harus aktif di Pengda dulu, Iya. kemudian ke Pengwil, Ya. baru bisa aktif di PP. Dulu Ya. ada nggak aturan itu, Bang? Sepengetahuan saya nggak ada. Tapi kalau saya juga nggak peduli juga kayak mau ada aturan mau nggak, seandainya nggak pun bagi saya lebih seneng. Saya itu artinya begini, saya itu udah capek, udah dari dulu berorganisasi ya. Iya, termasuk juga di partai dulu ya. Oke. Tapi sekarang ini saya sebenarnya mau lebih meningkatkan karir saya ya, yang belum saya dapat. Apa tuh? Ya banyak sih sebenarnya ya buat untuk nasional ini kan kiprah kita ini kan harus begitu. Nah. Harus kita tingkatkan terus. Oke, balik lagi ke ketika Abang diminta aktif ke organisasi, pandangan Abang terhadap organisasi seperti apa kondisinya? Kalau saat itu ya. pada saat itu saya kira baik-baik saja, nggak ada masalah ya.
Cuman memang ada hal-hal yang saya katakan tadi ya, seperti banyak calon notaris ataupun PPAT yang nggak bisa jadi notaris PPAT. Nah, itu seharusnya kan organisasi berperan. Nah, mungkin itu karena udah tataran politis ya, lebih ke pimpinan tingkat nasional ya. Itu yang mungkin masih belum waktu itu ke sana dari pimpinan organisasi waktu itu. Nah, mungkin juga kalau organisasi ada masalah hukum atau anggota yang terkena masalah hukum. Nah, itu masih kurang memang saya lihat. Sampai sekarang juga masih kurang. Nah, pada saat itu Abang lebih tertarik ke arah situ? Saya sebenarnya bukan tertarik ya, tapi orang minta bantuan. Kebetulan saya bisa bantu. Lebih ke sana aja. Iya, jadi lebih spontan lah ya, mengalir gitu. Saya memang kalau bantu dari dulu kan, saya lihat dari 98 kan. Saya udah berpikiran ke sana. Iya. Nah, ketika aktif di organisasi, kemudian melihat banyak teman-teman notaris PPAT yang kena masalah tidak tuntas, apa yang Abang lakukan pada saat itu? Ya, kebetulan saya ya memang diberi anugerah juga. Saya kan waktu itu kan aktif juga di Lemhanas. Ya, sudah itu saya sebelum di Lemhanas saya aktif di Golkar. Saya fungsionaris pusat Partai Golkar, juga di Bakumham, Badan Hukum. Nah, habis itu pindah ke Lemhanas karena menggantikan waktu itu ada fungsionaris pusat Golkar yang di Lemhanas itu meninggal. Ya, saya gantiin. Jadi tapop di sana. Nah, akhirnya terus. Nah, dari situ kan kita banyak berhubungan nih dengan penegak hukum. Dengan semua bupati, wali kota, gubernur. Nah, kita dalam membantu itu koordinasi lebih gampang. Jadi kita lebih ke sana. Saya juga waktu itu juga ngajar di Bareskrim, di Wasidik Mabes Polri, dan lain-lain. Nah, sehingga saya juga sering juga diminta jadi saksi ahli. Nah, jadi waktu itu saya belum di organisasi. Itu sudah aktif seperti sudah itu? aktif di situ. Makanya organisasi meminta. Sampai waktu itu kan pernah ada demo kan, demo notaris. Kasus. Saya itu waktu itu belum berarti waktu abang demo itu belum aktif di organisasi? Belum. Itu kenapa bisa membantu notaris Papua itu? Iya. Jadi saya itu belum aktif. Mungkin sudah dimasukkan nama saya ya sebagai pengurus ya. Tapi saya juga nggak merasa penting lah ya masuk atau enggak itu. Nah, saya spontan aja bantu. Jadi begitu ada rekan kita tersiap untuk. Alasannya apa? Kenapa harus bantu? Ya kita terpanggil aja. Masa kita punya kemampuan kita nggak terpanggil? Nah, jadi saya waktu itu langsung aja spontan saya datengin. Beliau ditahan di daerah AB Pura, ditahan sama cowok-cowok begitu. Kalau nggak salah koreksi, ditangkapnya itu pada lagi liburan ya. Saya nggak ngerti. Intinya memang kalau saya kan biasanya sebelum saya datang itu saya pelajarin dulu kasusnya. Nah, kalau saya lihat dia lebih dikriminalisasi pada waktu itu. Dikriminalisasi? Iya. Sebab begini, sampai sekarang ya, ini belum tuntas ya. Makanya saya disertasi saya yang kedua ini, saya kan lebih terkait dengan kriminalisasi notaris, lebih ke penegakan hukum untuk notaris. Karena apa? Karena kacamata antara notaris dengan penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, hakim, berbeda. Betul. Tanggung jawab kita formil, sementara anggapan mereka tanggung jawab kita ini material. Sudah itu aturan hukumnya berbeda, ada ego sektoral. Nah, sampai kapanpun nggak ketemu. Nah, makanya kita pertama ya, saya kritisin juga terhadap undang-undang jabatan notaris. Itu sudah sepantasnya kita harus mengatur terkait dengan dugaan pidana terhadap notaris, sehingga di sana dijabarkan. Di disertasi saya udah sangat jelas ada 3 hal yang bisa menyebabkan notaris itu dipidana. Tapi sekarang ini nggak usah 3, 1 aja bisa. Nah, itu jadi masalah. Nah, kalau ini diatur di undang-undang, ini bisa menjadi pedoman. Nah, ini yang harus dituntaskan. Diatur aja dalam undang-undang, belum tentu bisa dipatuhi. Karena jajarannya sama, polisi diatur undang-undang, jaksa diatur undang-undang, pengadilan, hakim diatur undang-undang, kita diatur undang-undang. Belum tentu dia mau nurut undang-undang kita. Tapi paling tidak
kita sudah ada aturannya itu. Ada cantolan hukum. Ada juga. cantolannya. Sekarang ini belum. Nah, apalagi kalau IPAT belum sama sekali. PPAT baru peraturan pemerintah. Ah, itu masih sangat lemah sekali. Iya. Ya, Nah, seperti kalau itu. nggak salah ketika nggak lama nggak selang tahun berapa itu terjadi bentrok itu abang udah aktif belum sih di organisasi saat terjadi sedikit tanda petik? Ya. Pada waktu bentrok di mana? Di Sudirman. Sudirman, awalnya Jogja. Jogja. Ya, pada waktu di Jogja saya kan nggak ikut kongres. Ya. Saya tuh waktu zaman dulu kongres itu jarang ikut. Ya, karena saya anggap ya paling itu aja kan. Paling milih ketua umum. Ya udahlah, siapa aja kepilih silakan. Nah, kalau mau minta bantuan saya siap. Pikiran saya cuma sesimpel itu. Iya. Nah, pada waktu itu memang saya sudah jadi pengurus waktu itu. Tapi nggak aktif. Mulai aktif, saya di IPAT sudah jadi pengurus. Saya salah satu ketua. Oke. Di INI saya sudah jadi pengurus. Kalau nggak salah waktu itu sudah menjadi ketua. Karena berarti selepas membantu TH ya. Ya. Untuk TH diminta organisasi aktif di dalam. Sebenarnya bukan TH aja yang saya bantu, banyak banget. Yang mencolok kan itu. Iya, udah nggak kehitung. TH itu karena ada demo itu. Iya, mencolok. Jadi baru pertama kali demo besar banget. Besar-besaran dan bisa masuk ke ring 1 istana. Nah itu dia. Masuk ke Mahkamah Agung. Itu kan nggak gampang. Untuk nutup Sudirman Tamrin aja itu nggak gampang. Kalau kita nggak punya power, nggak bisa. Ya makanya. Nah, itu. Dari situ makanya organisasi melihat, makanya abang diminta lebih aktif lagi. Dan untuk diketahui demo itu walaupun juga banyak dibantu juga oleh rekan-rekan ya. Tapi pelaksanaan itu nggak gampang. Apalagi pada saat itu dari organisasi PPINI waktu itu sangat tidak mendukung demo itu. Kenapa? Saya nggak tahu. Nah, bahkan masa siapa bang? Masa Pak Adrian. Oh. Bahkan dia ngutus waktu itu Bu Yualita sama Pak Peter, siapa lagi ya, ke Papua. Oke. Ya, kalau kita waktu itu nggak ada niat untuk politik atau apa. Yang penting kita mau tunjukkan bahwa notaris ini bisa kompak, bisa bersatu. Jadi kalau ada kriminalisasi kita lawan, hadapi. Spontanitas, tanpa ada pengerahan apapun. Dari daerah itu luar biasa. Kumpul semua. Mereka kumpul semua, datang sendiri, bayar sendiri, mau makan sendiri, buat kaos sendiri, spanduk sendiri. Iya tahu. Nah, jadi waktu itu bersatu. Nah, sebenarnya persatuan ini sangat penting ya ke depan juga. Sebab kalau tidak ditumbuhkan, anggota ini makin menjauh. Nah, makanya mungkin ya para senior-senior ya harus tunjukkan ada empati dan juga hal yang tidak baik jangan kita lakukan, nanti para junior ini ngikutin. Ya, tapi kan oke, itu kan bersatu kompak, tiba-tiba terjadi bentrok di dalam, gimana ceritanya? Ya, waktu itu kan memang ada kepemimpinan pada waktu kongres di Jogja ya. Di Jogja itu kan deadlock ya. Iya, betul. Karena waktu itu ada money politik. Ya, dugaan money politik, pengerahan massa, betul. Sehingga diteruskan lanjutan di Sudirman, Balai Sudirman di Jakarta. Nah, pada waktu itu sebenarnya saya nggak bisa masuk. Kenapa? Karena saya kan bukan peserta kongres di Jogja. Jadi yang boleh masuk itu disyaratkan lanjutan ya. Harus peserta kongres. Tapi entah kenapa saya bisa masuk. Oke. Masuk. Nah, pada waktu masuk kok ada kisruh nih. Ya, rame. Nah, sehingga juga para caketum, para apa tuh saya lihat ada yang nggak bisa keluar segala macam. Nah, saya dideketin lah waktu itu sama senior lah ya. Banyak waktu itu. Pak Sabran bisa bantu nggak? Siap, saya bilang. Nah, saya langsung kontak waktu itu, kontak Kapolda, kontak Kapolres. Kontak itu ada. Istilahnya Roksi lawan Hang Tua kalau nggak salah ya? Ya, sebenarnya istilah Roksi Hang Tua itu setelah acara itu. Jadi waktu kisruh itu kan belum muncul itu. Itu pas di Sudirman akhirnya pecah dua. Iya, pecah sehingga ada menyatakan para panitia maupun anggota serta anggota caketum segala macam ini harus dievakuasi kan. Kan keadaan waktu itu kan agak mencekam kan. Ya, meja terbang. Saya waktu itu minta tolong lah sama aparat kan, sehingga waktu itu bisa dievakuasi. Nah, dari situ berlanjut. Jadi berlanjut mereka ini ya
Karena setelah itu bisa dievokasi kosong, nah kubunya SRC ini dia mendeklarasikan INI. Oke. Nah, karena ini mendeklarasikan INI, nah sementara yang kubunya yang Pak Adrian ini masih merasa belum terjadi kongres, juga ada kubu kan? Iya. Ya, kubu Roksi sama kubu Hang Tua. Kalau Pak Adrian kalau nggak salah karena sekretariatnya di Roksi. Karena di Roksi, Nah, SRC mendeklarasikan di Hang Tua. di Hang Tua. Oh, makanya ada INI Hang Tua, Hang Tua, INI Roksi. Oh, itu. Nah, akhirnya karena mereka saling gugat-menggugat, saling segala macam, lapor polisi, Iya, gugat iya. pengadilan. Iya. Nah, rombongan dari Roksi ini sering ketemu saya. Ya, akhirnya karena dia sering ketemu, minta tolong lah. Akhirnya saya siap bantu. Oke. Nah, sementara dari kubunya SRC, pada waktu itu saya ketua loh. Ketua bidang. Di IPAT. Ketua bidang apa, Bang? Kode etik. Oke. Nah, karena waktu itu saya mau menyelesaikan ini nggak bisa, saya harus dua kaki, nggak bisa. Ada keluar. Nah, sementara dari kubunya Berarti SRC, satu sisi orang SRC, satu sisi membantu menyelesaikan. iya, kalau bagi saya siapa yang minta tolong menemuin saya bantu. Nah, sementara kubunya SRC waktu itu nggak pernah ya minta tolong ketemu. Ya sudah, akhirnya saya bantu kubunya Roksi. Saya di IPAT, saya mundur. Oh. Karena nggak boleh kan, kita nggak elok lah ya. Iya lah. Nah, saya mundur waktu itu. Sebenarnya saya sama SRC itu udah lama kenal. Jauh sebelum teman-teman yang di Jakarta Roksi, ini. oke. Karena dulu waktu saya Sama-sama notaris di daerah. Semarang, SRC notaris di Kabupaten Semarang, di Ungaran. Di daerah, sama-sama orang Nah, daerah. sampai iya. dia pindah Jakarta kan tadi aku bilang kan, saya yang bantu. Baru bareng. Jadi sebenarnya udah kenal lama. Tapi ya itu, nah akhirnya sampai ini ada gugat-gugatan. Nah, saya selesaikanlah di pengadilan. Nah, di pengadilan kebetulan aja ya ketua PN-nya waktu itu Soeharto. Sekarang udah Hakim Agung nih. Wih, keren. Nah, itu waktu itu murid saya. Oke. Tapi bukan karena murid saya dia bantu, tidak. Karena memang nggak duduk permasalahan. Karena duduk permasalahannya. Tapi kita untuk berkoordinasi lebih gampang. Iya, Itu aja. Oke. Nah, terus juga waktu itu Pak Adrian kita ajak ke KY. Nah, KY ditemuin sama pimpinan KY. Terus pimpinan KY koordinasi juga sama pengadilan yang duduk sebenarnya. Oke. Nah, sehingga lebih clear lah. Sehingga putusan itu NO. Nah, selesai lah. ya. Nah, pada waktu kubunya Roksi ini mau ngadakan prakongres di Riau, nah ini banyak hambatan. Jadi diblokir lah Sama INI acara itu. Hang Tua. Ya, Oke. dari Poltabes ya, Polres, Polda, Mabes, sampai BIN sama Kumham diblokir. Nah, apakah betul ketika gara-gara ini makanya dikeluarkannya diperbaharuinya undang-undang pertama kan kalau nggak salah undang-undang jabatan notaris tahun nomor 30 tahun 2004. Ya, yang dulu kan 30 2004, terus dirubah, kita juga ikut waktu itu Undang-Undang nomor 2 2014. Makanya diakuinya satu-satunya INI. Iya. Apa gara-gara itu? Sebenarnya pada waktu kemarin itu tetap semuanya INI. Tapi namanya kan ada Roksida. Enggak, nama itu istilah aja. Tapi INI. Ya namanya satu-satu kan nggak mungkin INI satu Enggak. INI dua. Jadi kalau waktu itu tuh INI-nya satu, cuman pemimpinnya dua. Ya kan nggak dianehkan, Bang. Nah, untuk membedakannya ya tergantung sekretariatnya, ada yang di Roksi, ada yang di Hang Tua. Betul. Jadi tetap satu waktu itu, cuman pemimpinnya dua. Nah, meleburnya gimana tuh? Nah, harus melalui ini gugatan-gugatan diselesaikan. Nah, terus kita waktu itu ngadakan prakongres. Ya. Nah, di prakongres itu diblokir. Riau. Nah, itu untuk cabut blokir itu, saya sama Kapolres, Kapoltabesnya Riau itu koordinasi terus. Oke. Iya, saya selalu koordinasi baik di Jakarta maupun di Riau. Koordinasi sampai pada waktu H-2, saya masih menyelesaikan di Mabes. Nah, di Mabes cepat ketemu waktu itu dengan SRC sama Pak Apendi. Nah, terus kita Mabes minta rekomendasi dari Kumham kan. Jadi waktu itu yang ngetik Pak Holil tuh, Direktur Perdata. Saya sama Pak Hedir, Dirjen AU bacain. Ya udah, nah sehingga setelah dibuat itu kita kirim ke Mabes. Tambah Mabes
Sampai orang Mabes bilang, wah Pak ini rekomendasinya kurang ini apa namanya, istilahnya nggak jelas gitu. Sampai saya bilang, kamu makanya sekolah lagi nih. Nah, waktu itu kombes siapa lupa saya. Nah, terus waktu itu dibawa ke Kabak Intelkam, terus disetujui. Kongres di Riau. Dah, saya H-1, saya berangkat tuh ke Riau. Tapi saya nggak langsung ke Hotel Pangeran. Kita ke Polda dulu. Di Polda kita briefing, segala macam. Nah, habis itu baru sorenya saya baru sampai ke Hotel Pangeran. Besok pagi pas mau pembukaan, Pak Adrian ngabarin lagi. Iya, ngabarin diblokir sama ini lagi di Pemda. Nah, saya ngubungin Pak Rusdi Zainal kan gubernur waktu itu. Sehingga ini bisa jelas terus diwakilkan Wagub. Nah, sebelumnya itu kan yang bilang sempat digembok itu kan. Oh ya, sempat digembok sekretariat yang tadi ditanyakan itu sebelum prakongres. Bahkan pengurus-pengurus ini kan dilaporin polisi semua itu. Betul. Nah, makanya sekretariat tadi digembok itu dilaporkan, makanya sidang kan gitu. Nah, setelah abang itu berarti mulai aktif di organisasi. Jadi waktu itu habis prakongres selesai, kita ngadakan KLB di Bali. Ya. Nah, di KLB Bali itu lanjut lagi tuh. Kita buat pengamanan yang ketat. Ketat banget waktu itu. Sampai istri saya aja waktu itu keluar dari ring sana, mau masuk udah nggak bisa. Kita ketat banget buat. Steril, benar-benar steril. Ya, saya koordinasi terus sama Polda kan, steril. Nah, sampai terpilihnya Pak Adrian. Habis itu ya di Kumham sama juga itu masih belum beres juga. Waktu itu Pak Amir masih nggak mau terima. Ya, kita minta tolong lah waktu itu. Saya melalui mertua. Karena kan kalau ada perubahan ketua umum kan harus tercatat di Kumham. Iya. Udah akhirnya diterima. Nah, selesai. Nah, selesai dari situlah makanya mereka itu sepakat. Pak Adrian, Pak Ari waktu itu ya. Ingat aku Pak Risbet, kita kumpul lah, kita waktu itu sering-sering ngobrol lah akhirnya minta saya sebagai calon ketua umum IPAT. Itu 2015 kalau nggak salah. Itu masih di 2014. 2015 itu pemilihannya, ya menjadi calon ketua umum IPAT waktu itu. Nah, saya waktu itu terus terang saya menolak. Kenapa? Arahnya ke IPAT nggak ke INI? Kan WNI kan Pak Adrian baru kepilih kan? Oh, nggak boleh diganti? Ya dia baru kepilih, masa mau ganti? Oh, di IPAT ya? Kalau IPAT kan memang udah mau habis kan. Nah, jadi saya di IPAT, saya nolak waktu itu. Tapi tetap aja dibujuk kan. Saya bilang, udahlah saya terima, tapi saya nggak mau kampanye, nggak mau apa. Udah nggak apa-apa katanya. Nah, pada waktu Rakernas di Sahid, IPAT, nama saya itu paling banyak tuh. Kalau nggak salah 24 pengwil. Terpilih, paling banyak. Padahal saya nggak pernah ke daerah, nggak pernah saya. Tapi isunya kenapa bisa nggak ada namanya? Nah, di-delete. Nama saya di-delete. Sebab kalau SS ini masuk, pasti kepilih. Kongres di Bandung, pasti saya kepilih. Makanya nama saya di-delete. Nah, itu ceritanya. Nah, pada waktu nama saya di-delete, yang saya sayangkan itu kelompoknya Roxy tadi yang mendukung saya, malah nggak mendukung saya lagi, nggak mau memperjuangkan saya di delete itu. Diem aja? Iya, artinya yang saya rasakan ya. Nah, dia malah mendukung Pak Peter waktu itu. Iya. Gitu. Saya sih nggak ada masalah, karena dari awal memang saya nggak niat kok jadi ketua umum. Ya sudah, bodo amat. Nggak ada masalah, bodo amat. Itu ceritanya. Nah, saya nggak sengaja, saya ada diundang Ray. Aku dulu kan juga sering diundang Ray Estate ya. Sebelum saya jadi ketua umum sebagai pembicara. Nah, waktu itu ada seminar di Ray, aku diundang. Ketemu juga sama SRC. Duduklah satu meja. Kenangan lama. Ketemu lagi. Nah, akhirnya saya cuma sempat singgung. Wah, Mbak Ayu, saya bilang tega delete saya. Tak gituin. Terus dia ngomong, enggak Mas, katanya bukan saya yang delete, kan? Udah, kalau Mas mau katanya, nanti di Bandung aku buka. Dia ngomong gitu kan. Saya bilang terserahlah, tapi saya juga nggak begitu anu lah, Mbak Ayu, saya bilang. Karena kita memang udah lama kan teman kan. Nah, di Bandung benar. Dia ini konsekuen dia. Dibuka nama walaupun LPJ-nya ini kan, dia merasa dibuka. Nah, karena waktu itu nama saya mau dimunculkan, kelompok yang tadi mendukung saya ini gelisah. Wah, ini SS menang ini. Kalau nggak di deadlock-kan nih. Nah, nggak tahu kenapa dibuat skenario. Waktu itu ketua presidiumnya Made Priye.
deadlock. Nah, Bandung. di Bandung. Nah, saya dengan deadlock itu juga saya santai aja, masa bodoh lah. Nah, mereka ini nggak tahu membuat lagi rakernas di Padang. Oke. Nah, rakernas di Padang itu saya udah nggak males, udah males sudah. Udah nggak tertarik lah. Iya, dimunculkan lah Yualita di sana. Padahal kan dia nggak ikut prakongres kan? Iya, abang yang ikut. Nah, bisa muncul namanya di situ. Ya silakan aja. Nah, saya waktu itu ditelepon sama Hari Santos. Dia ngomong, Sapran, namamu masuk nih di Rakernas Padang. Ah, nggak usah, saya bilang, saya udah males kok, saya bilang kan. Itu yang buat pelaksanaan kongres di Surabaya kan? Iya, sebelum kongres di Surabaya, Rakernas Padang. Iya, kan di Bandung kan ibaratnya prakongres itu. Iya, Bandung bentrok, deadlock. Enggak, di Bandung itu udah kongres. Udah kongres. Kongresnya deadlock. Seharusnya kongres deadlock ini kan kongres lagi. Bukan. Kenapa Rakernas? Nah, diadakan karena mau masuk, kan ada nama-nama yang mau masuk Baru itu. saya mau tanya, kenapa kok? Nah, itu aku juga nggak jelas. Agak janggal gini. Lah, ini kan deadlock. Kenapa Rakernas? Kenapa nggak kongres ulang? Nah, seharusnya kan kongres ulang. Iya. Nah, tiba-tiba dibuatlah Rakernas. Untuk mengajukan nama itu. Iya, muncul lagi. Tapi nama saya waktu itu muncul juga, tapi saya udah nggak mau. Tapi dipaksa-paksa sama teman-teman. Oke, itu akhirnya lanjutannya ke Surabaya. Oh. Nah, dipaksa-paksa sama teman. Akhirnya saya bilang gini, ya udahlah, nggak apa-apa, saya bilang. Tapi saya udah nggak mau lagi lah. Terserah. Itu. Jadi saya tuh waktu dari Rakernas sampai ke kongres itu, saya nggak urusan. Saya ke kongres datang aja saya sendiri. Gak ada yang kayak gini, kayak sibuk banget, enggak Kakak kampanye. Tapi entah kenapa, alhamdulillah banyak banget simpati saya. Oke. Yang namanya apa istilahnya saya itu, apa namanya itu? Kalau simpati yang nih? Partisipan, simpati kan? Iya, istilahnya apa ya? Simpatisan. Nah, banyak itu. Aku nggak nyangka itu ya. Di seluruh Indonesia. Mungkin kan karena saya pernah dulu membantu teman, mendukung demo. Yang 1000 itu kali, Bang. Mungkin juga. Nah, sehingga dia buat sendiri untuk mensupport saya itu. Oke. Nah, saya ya alhamdulillah kan. Kupikir saya juga santai aja. Nah, sampai saya juga yang surprise itu. Aku kan nggak kenal waktu itu sama yang namanya Alia kan. Tiba-tiba alias Surabaya. Iya. Dia ngundang makan tuh. Dikumpulin lah. Istilahnya apa ya? Namanya apa sih dapat pendukung ini? Lupa saya. Ya sudah, akhirnya kita ngumpul di sana. Oke. Nah, ngumpul di sana itu kalau nggak salah sekitar H-1 atau H-2 lah ya. Ngumpul di sana. Mereka udah pada siap-siap semua itu macam-macam. Nggak tahu tuh abang ngapain dia? Nggak tahu. Ada siap spanduk, ada siap bunyi-bunyi, trompet, apa udah siap semua. Ya sudah. Ya spontan aja. Tapi kan kalau nggak salah di Surabaya itu 2 putaran kan? Ya. Nah, jadi pada waktu di Surabaya itu ada lagi saya yang kaget. Apa tuh? Kan saya ini karena nggak ada tim ya. Jadi tim ses. Iya, tim ses semua nggak ada, tim apa sekretariat nggak ada. Jadi pada waktu mau bikin untuk pidato apa kampanye ya, pidato apa yang untuk cara ketum kan? Ya, visi misi. Visi misi. Aku udah bikin tuh, bagus. Nah, saya ini polos aja kan, minta tolong panitia, tolong dong dikopiin perbanyak, kopiin kan, kopiin, dah. Nah, pada waktu visi misi saya kan nomor 2 kan, nomor 2 atau nomor berapa? Pada waktu aku nggak usah sebut nama lah ya, salah satu calon A pidato. Mirip. Kok visi misi saya semua ini. Waduh, saya bilang, wah ini aku bilang gimana ini ya? Ya sudahlah saya bilang kan. Tapi kan penyampaian masih beda kan? Iya, betul. Karena ya konsepnya beda. Betul. Tapi isinya kan sama. Mirip-mirip lah. Ya sudah, saya udah pasrah aja, udah saya juga. Sebab memang waktu itu ya makanya saya bilang sebenarnya Caketum tuh nggak usah terlalu urusan mau tempat di mana. Saya waktu itu di Surabaya terus terang saja. Kalau secara pribadi kurang menguntungkan saya waktu itu. Ya orang Jakarta ke Surabaya. Iya, pasti calon tertentu lah yang menguntungkan kan, karena dia udah kampanye, udah lobby, udah pernah jadi jabat ini kan. Nah itu. Sampai waktu pemilihan putaran pertama saya kalah kan. Akhirnya saya nomor 2. Kedua. Kan waktu itu ada 4 calon. Iya, karena tidak memenuhi 50%, maka jadi dilakukanlah putaran kedua. Nah, saya alhamdulillah, tanpa saya kendakin, saya dibantu waktu itu oleh HPND.
Pak Effendi. Oh iya kan calon juga. Dia kan kalah. Heeh. Nah, dia spontan itu. Nggak ada kita deal-dealan apa tuh nggak Berarti ada. kan kalau nggak salah korek, kan kebetulan saya juga hadir di sana. Iya. Urutan pertama Yolita, Iya. yang kedua Abang, Iya. ketiga Hapendi, Iya. keempat si X lah. Iya. Nggak usah sebut namanya. Iya. Nah, ini yang ketiga langsung ke Abang. Iya. Langsung dibawa ke saya semua dukungan itu. Wow. Spontan. Oh, keren ya. Itu. Nah, sementara yang pertama ini merasa pendukungnya ini dia udah pasti menang satu putaran. Bubarlah. Bubar, banyak udah Jalan-jalan. jalan-jalan karena dia mungkin banyak uang lah pendukungnya kan. Kalau kita nggak ada uang, mau jalan-jalan kemana? Pada mandek di situ. Pada mandek di situ. Jadi ada untungnya. Coba kalau saya kasih uang, Jalan-jalan. udah pada ke Bromo kemana-mana jalan-jalan kan. Ke Madura kemana? Nah, punya saya nggak ada karena nggak ada uang kan. Nggak ada. Jadi pada nongkrong situ masih Nggak. ngumpul. Ditambah tadi dukungannya Iya, Pak iya. Effendi kan banyak. Menang telak jadinya. Makanya menang telak itu Betul, loh. betul, Itu kan betul. semuanya kan garis tangan jalan Iya, Tuhan. iya, Jadi iya. seperti itu. Nah Ketika itu pas ceritanya. pas ketika putaran kedua sebagian udah hilang. Jadi mungkin satu-satunya yang ketua umum ya, mungkin yang kalau saya katakan saya tidak ada satupun yang saya biayain. Tidak ada Ya satupun. kan abang nggak niat. Iya, nggak ada satupun. Ya kan abang Iya. nggak niat. Rakernas. Nah, jadi kalau ditanya apakah untuk jadi ketum itu perlu biaya enggak, sebenarnya sudah saya buktikan. Tapi bagi saya yang nama jabatan itu amanah. Makanya saya pada waktu periode kedua, bagi saya udah cukup. Saya itu ada merasa suara hati. Cukup, udah cukup. Sebab kalau saya lanjutkan Di lagi, periode pertama, lalu sebelum masuk ke periode kedua, itu kan kongres ya. Di periode pertama, perjalanannya seperti apa tuh bang jadi ketua umum? Kalau nggak salah kan kalau dulu itu jadi ketua Pengda ke, ketua Pengwil ke, itu kan orang pada enggan, iya, males, dorong-dorongan lah, istilahnya kan gitu. Iya. Bahkan ada istilahnya di sebuah daerah ngejebak, ada rapat dulu, calonnya belakangan diundangnya, Iya. sepakat ya, diundang ditunjuk jadi ketua. Iya. Nah, sekarang kenapa jadi kayak ada sesuatu berebut? sebenarnya dari dulu udah begitu. Oke. Udah begitu dari dulu. Tapi dulu kan mungkin medsosnya belum sekencang sekarang. Oh. Itu aja. Sebenarnya dari dulu yang namanya maaf ya, yang namanya money politik itu udah dari dulu. Itu terus terang aja kenceng. Iya, iya, iya. Tapi ya mungkin nggak sini. Nah itu yang saya sayangkan. Oke. Oke lah, itu terlepas dari money politik, kita nggak akan bahas ke money politik. Perjalanannya bang dari sebagai ketua nih, seperti apa bang yang abang rasakan menjadi ketua umum? Jadi pada Periode- waktu saya jadi ketua umum, sebenarnya saya juga terharu ya, karena pendukung saya terus terang ya, namanya militan lah ya, luar biasa. Saya terharu. Nah yang kedua, saya pengen IPAT ini lebih bermanfaat lah ya. Jadi IPAT besar, Iya. IPAT baru, iya IPAT baru, IPAT besar ya? Iya. Apa slogannya bang? IPAT baru, IPAT besar. Iya, iya, iya. Iya. Iya, iya. Itu ada kepanjangannya itu, ya. IPAT baru ikan besar itu ada kepanjangan dan itu alhamdulillah udah saya jalankan. Jadi kita itu nggak bisa menjadi besar ya kalau kita tidak bersatu kan. Jadi makanya harus bersatu dan sebagainya ya. Oke. Jadi pertama kali saya jadi ketua umum ya. Pertama yang saya lakukan itu adalah saya itu agak kaget sebenarnya ya sebelum mengadakan pelantikan. Jadi sekretariat IPAT itu waktu itu katakanlah udah nggak ini, udah hancur. Oke. Ya. Yang di Gajah Mada. Gajah Mada. Iya, Itu yang iya, sangat sayangkan tuh hancur. Nah yang kedua waktu itu sertifikatnya juga Masih nggak jelas. nggak jelas. Ada di mana? Oke. Ya, walaupun sertifikatnya ada pun, yang sekarang ini kan sudah dikasihkan. Iya, diserahkan. Tapi kan itu belum balik nama. Masih nama yang lama. Ya, nah padahal waktu itu saya kan menemui beberapa, kan dulu kan ketua-ketua IPAT itu kan teman-teman saya juga. Saya kan pernah jadi ketua juga. Memang waktu itu sebenarnya harus sudah balik nama, uang pajak, uang apa sudah ada. Udah beres, Tapi kenapa nggak beres kan? Nah itu. Nah yang kedua dia meninggalkan juga ada utang. Oh, Ya, iya. Padahal waktu itu yang saya tahu persis kan masih ada sisa uang kan waktu LPG. Iya. Itu juga nggak Tapi dapet. ternyata utang. Kan tinggal utang.
termasuk tagihan-tagihan kan, PLN, tagihan PBB, semua. Ya listrik jeprak mulu. Ya, kurang lebih kalau nggak salah waktu itu nggak banyak sih, 42 juta. Ya, tapi Tapi kita kan masuk waktu itu kas masih nol. Iya. Nah, alhamdulillah dengan gotong royong teman-teman ya, sekretariat IPAT itu nggak sampai setahun, Rapi. bagus. Mungkin habis kurang lebih ya nggak sampai 1 M lah, 1 M lah kurang lebih. Tapi gotong royong teman-teman. Ini makanya saya ucapin terima kasih ya, luar biasa waktu itu. Iya, iya. Karena memang kita berdiri itu dari ini betul-betul dari kebersamaan, Oke. bukan dari elit, enggak. Kita nggak ada elit, dari kebersamaan betul. Jadi seperti itu. Makanya terbentuklah ke kabinet itu. Iya, kita Kabinet bentuk itu kabinet itu. Memang pada waktu pendirian kabinet itu banyak sekali. Saya kan waktu itu polos-polos saja. Banyak juga disetir lah sama teman-teman tertentu Nitip ya. nama. Iya. Bener ya? Jangan pakai sekum ini, jangan pakai nanti bahaya. Anggotanya yang harusnya Ya, menteri ini sukanya yang perempuan. Macam-macam lah itu ya. Sehingga saya tuh kadang-kadang nggak tega ya. Ya, seperti itu. Jadi dengan kepolosan saya, ya saya ngikutin aja. Nah, tapi lama-lama ketahuan juga. Mereka, kalau nggak salah terjadi bongkar pasang ya. iya, mereka nggak bisa ngatur saya kan. Saya kan nggak bisa diatur seperti itu. Bagi saya, kalau soal sekum ya masih saya ikutin, tapi yang ngatur-ngatur lain, saya nggak mau. Nah, jadi memang itu. Tapi tujuan saya itu bagaimana IPAT ini bagus. Sampai pada waktu itu saya lihat konperwil IPAT itu cuma 6. Oh iya, betul. Bahkan DKI ini yang sudah di Jakarta aja nggak pernah konperwil. udah berapa periode nggak pernah konperwil. Iya, betul, Sampai Pak Edi Warman itu udah lama banget kan. Udah Semua alhamdulillah akhirnya 33 pengwil kita konperwil. Satu yang belum Kalimantan Utara karena waktu itu belum ada Kakanwil. Jadi itu. Nah, ketika Abang jadi ketua IPAT, gambaran kan justru kiprah Abang mulai masuk ke organisasi kan melalui INI, kisruhnya INI. Iya. Nah, pas Abang kan ada kasusnya juga dari Responto masalah INI. Iya. Nah, ketika masuk sebagai ketua umum terpilih, melihat organisasi IPAT seperti apa sih? Dilihat dengan hubungan ke stakeholder lain, terutama ke pemerintahan. Iya, jadi pada waktu di IPAT itu terus terang ya, saya juga sedih. Jadi saya kan kebetulan dengan Kepala BPN ini kan banyak dekat ya. Oke. Ya ini secara kebetulan. Dengan Pak Joyo kita dekat ya. Dengan Pak Hendarman saya dekat. Dengan Pak Ferry juga, Pak Sopyan Jalil. Oh iya, Bang Ferry Musra dan baru dapat informasi. Ya, makanya saya sangat sedih mengucapkan bela sungkawa yang sebesarnya. Karena kalau nggak salah sekitar baru sebulan yang lalu saya masih olahraga bersama dengan beliau di GBK ya, masih makan bersama. Terus terakhir waktu gala dinner Di Ancol. ya, memang kita nggak tahu ya usia ya. Saya dekat dengan beliau itu. Ada sebulan berarti. Iya, beliau sangat nyentrik ya, sangat santai. Nah, kalau sama Pak Hadi, sebenarnya Pak Hadi pada waktu dia ikut Lemanas, saya waktu itu sudah dosen, sudah taprop ya. Cuman saya nggak bimbing beliau, yang saya bimbing waktu itu yang lain, ya. Jadi nggak begitu dekat. Tapi intinya nggak ada masalah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi saya lihat di IPAT itu kok masih ada dia mengakui organisasi PPAT yang lain. Jadi jadi ada namanya Aspati. Aspati Ya, gitu. seperti itu. Nah, jadi untuk meyakinkan IPAT ini satu-satunya tuh nggak gampang. Saya butuh waktu itu hampir setahun. Melobi. Iya, saya melobi. Jadi saya melobi itu dari zaman Pak Ferry. Oke. Baru gol zaman Pak Sopyan Jalil. Iya. Nah, jadi bukan Bang Ferry, almarhum nih. Iya, almarhum. Almarhum Bang Ferry ini seperti apa kok ada kendala apa? Enggak, kita nggak ada kendala. Tapi memang Bang Ferry ini kan almarhum ini kan apa ya, orangnya kan agak nyentrik ya, ngoboy gitu ya. Iya, jadi udahlah katanya yang penting jalan aja IPAT, yang penting dengan dia dekat gitu loh. Yang penting urusan beres. Urusan beres. Iya. Tapi kalau saya kan melihatnya bukan di zaman saya. Nextnya, Pengganti saya nggak mau begitu. Oke. Nah, sehingga saya yakinkan terus ya, termasuk sekjennya ya, pengaruh juga sekjen waktu itu kan. Nah,
kan organisasi itu kan sama kayak negara saya bilang. Harus ada anggota, harus ada kegiatan, harus ada kongres. Nah, yang diakui yang lain ini apakah ada nggak saya bilang. Nah, saya terus dorong gitu. Nah, akhirnya di zaman Pak Sopyan Djalil, waktu itu sektamanya si siapa namanya? Lupa saya, orang Palembang ya. Musri? Bukan, sektama. Ya, sektama. Iya. Nah, akhirnya disetujuin. Tahun? Nah, 2017. Oke. Nah, jadi dibuatkanlah, Capman. disetujuin itu dibuatkan Capman 4 2017 dan diserahkan pada waktu Rakernas di Bali. Oke, ya. Pak Sopyan Djalil langsung yang menyerahkan di Bali. Saya hadir itu. Capman itu dan IPAT itu diakui satu-satunya, kode etik IPAT juga diakui dengan Capman itu. Nah, betul. Nah dengan diakui itu kita semakin intens untuk membahas semua peraturan perundang-undangan terkait dengan PPAT. Berarti manfaatnya ke sana ya? Iya. Berarti kalau ada aturan-aturan terkait pekerjaan PPAT dilibatkan? Wajib, ya pasti kita libat. Makanya pada waktu itu kita sangat biasa rapat dengan Pak Sopyan Djalil. Saya juga sering mengundang seluruh Pengwil rapat dengan Pak Sopyan dengan Dirjen. Sana, audiensi. Ya, sudah biasa. Nah, termasuk kita membahas tentang PP 24, tergantung dengan permen yang terkait. Itu kalau nggak salah nanti ujung-ujungnya ada pengajuan ke RUU ya nanti ya ke depannya? Enggak, jadi waktu itu, satu itu yang nggak disetujuin. Sebenarnya saya ngajukan RUU itu udah dari zaman Pak Ferry. Oh gitu? Iya, tapi nggak disetujuin. Kenapa? Ya, mungkin begini. IPAT itu kan sebenarnya kan bukan IPAT ya. PPAT itu kan dari dulu kan pembantunya kepala kantor. Anak buah. Pembantunya kepala kantor. Pembantunya. Iya, dari dulu gitu. Itu kan ada di Perkaban ya. PRT. Ada di Perkaban kan. PRT Bang. Nah, kalau kita ada undang-undang, artinya kan kita kan nggak bisa lagi diatur. Nggak jadi pembantu. Iya, nggak bisa diatur dong. Iya, bukan pembantu. Iya. Nah, jadi mungkin ada politisnya begitu. Oke. Tapi saya waktu itu tetap aja bagaimana hubungan masih baik. Jadi kita minta bantuan melalui usulan dari DPR. Oh, makanya masuk di Prolegnas kalau nggak salah. Jadi kita berapa kali rapat bersama, baik RDP, rapat dengan Badan Musyawarah pembuatan RUU ya di Komisi 2. Nah, sehingga RUU PPAT itu masuklah ke dalam Prolegnas. Nah, kita nomor 168 masuk. Cepet itu Bang, tinggi. Iya. Padahal di bawahnya masih banyak. Iya, kita masuk di Prolegnas itu. Waktu itu juga alhamdulillah dibantu ada rekan kita, Mbak Ami. Nah, Mbak Ami itu dia di Komisi 2. Iya, notaris. Iya, dia notaris. Terus dia anggota dewan. Jadi dia bantu itu, ya. Alhamdulillah waktu itu udah masuk Prolegnas. Nah, memang untuk menjadi undang-undang itu memang kita harus ada kekompakan lagi. Nggak bisa. Dulu INI juga sama. Jadi harus disupport semua. Nah, tapi kan kalau ketika mengajukan RUU itu kan organisasi harus terdaftar dong. Iya, jadi itu. Harus terdaftar di Kumham kan? Iya. Nah, saat itu IPAT udah terdaftar belum ketika mengajukan RUU itu? Jadi pada waktu ngajukan RUU itu, ya, itu kan kita sudah diakui ya. Udah diakui? Sudah diakui, satu-satunya organisasi. Oke. Nah, pada waktu diakui itu, saya waktu itu sudah mendaftarkan. Oh, langsung? Ya, jadi sebenarnya nama IPAT itu, makanya saya juga heran kalau sudah ada, katanya sebelumnya sudah ada. Tapi begitu aku cek di Kumham, nggak ada. Waktu itu direktur perdatanya Pak Daulat ya. Oh iya, Bang Daulat. Pak Daulat Silitonga itu. Nah, dia direktur perdata. Dia ngomong ke saya, Pak cepat aja katanya, nama IPAT belum ada ini. Loh kok katanya terdaftar? Nah, kayak itu. Nah, jadi akhirnya kita daftarkanlah nama IPAT. Sekaligus kita kuatkan lagi dengan satu-satunya organisasi itu. Berarti secara legalnya itu di masanya Abang berarti? Iya, nama IPAT itu. Padahal kan udah ada LN katanya. Iya, makanya tapi mungkin bisa dicek aja di Kumham, termasuk mungkin beliau masih ada nih Pak Daulat sebagai direktur perdata waktu itu. Jadi pada waktu zaman saya itu.
Oke, Jadi berarti seperti itu. 2017 itu ya? Itu kurang lebih 2017 ya. Nah, dari situ baru memperjuangkan rancangan undang-undang itu. Ya, kita memperjuangkan rancangan undang-undang itu, alhamdulillah masuk prolegnas, itu zaman saya juga. Saya waktu itu juga kurang lebih ada 30 saya melakukan MOU. Oke, dengan? Hampir semua, baik perguruan tinggi maupun juga instansi terkait, termasuk juga. Dan kita juga sering melakukan pembinaan bersama, termasuk juga mau MOU dengan Kapolri. Nah, Tapi sebenarnya duluan IPAT daripada INI waktu tapi itu. belum sempat tanda tangan? Belum, waktu itu hampir mau tanda tangan, saya keburu lengser kan. Ya kan, Nah, ada sebab kongres. begini, saya itu kan bukan nggak mau tanda tangan. Waktu di INI juga saya sudah memberi masukan kan. Kita tuh nggak mau asal MOU, tapi substansinya seperti apa dulu isinya. Jangan sampai MOU ini hanya seremonial. Oke. Nah, saya nggak mau itu. Karena ini menyangkut perlindungan. Iya. Nah, jadi itu. Sebab mereka kan ego sektoralnya juga tinggi. Pasti. Apalagi lihat IPAT ini kan belum diatur undang-undang. Masih gampang. Nah, jadi dia mandang kita masih sebelah mata. Nah, tapi dengan kedekatan saya, kita intens waktu itu untuk melakukan MOU itu. Oke. Nah, itu. Jadi banyak yang kita lakukan dulu, pembinaan bersama juga, baik dengan Polri, dengan Kejaksaan, dengan Mahkamah Agung, termasuk dengan PPATK, KPK, dengan instansi-instansi lain. Banyak kita lakukan dulu dengan perbankan, OJK, banyak. Nah, ketika kongres di Makassar, kenapa dicalonkan kembali kan? Iya, Dicalonkan kembali untuk periode kedua. iya, calonkan. Kenapa mundur? Sebab begini ya, bagi saya udah cukup merasa. Karena begini, kan kalian tahu sendiri kan, dengan saya ketua umum itu waktu saya banyak terbuang. Saya ini kalau terjun di suatu kegiatan tuh nggak mau tanggung-tanggung. All out. All out. Jadi waktu saya habis terbuang, tenaga saya, kantor saya juga berantakan, karena nggak pernah saya urus. Saya kan nggak pernah lagi tekan-tekan lagi kan susah, ya. Mungkin juga keluarga saya juga berantakan kan. Iya. Nah, akhirnya saya ya adalah dibisikin, cukup. Saya kira kalau mau membantu yang lain kan bisa dari luar, tapi udah cukup lah. Dasar-dasar itu sudah saya lakukan. Pertama IPAT sudah diakui satu-satunya, kode etik, ujian PPAT yang tadinya nggak jelas, sekarang jelas dibuat ya. Termasuk peraturan yang lainnya, PP-nya sudah ada. Nah, yang sangat saya sayangkan waktu itu RUU PPAT itu hilang. Gagal. Karena nggak diteruskan. MOU dengan Kapolri juga nggak jelas. Nah, yang lain-lain mungkin banyak lah yang nggak diteruskan. Makanya ke depan memang seharusnya antara ketua umum dengan ketua umum baru itu harus ada kesinambungan. Jadi apa yang sudah dikerjakan itu seharusnya dilanjutkan, Bukan membuat baru. bahkan ditingkatkan. Bukan membuat baru lagi. Ya, jadi seperti itu. Jadi sehingga bisa menjadi lebih baik. Contoh umpamanya saya melakukan MOU dengan pihak bank ya, BTN atau dengan bank-bank lain. Nah, kan banyak disyaratkan harus naruh deposito segala macam. Zaman saya itu saya nggak mau. Iya, betul. Sebab bagi saya tidak semua PPAT notaris itu mampu. Nah, seharusnya nggak perlu harus ada deposito, harus ada apa. Nah, seperti itu. Ketika di Makassar itu kan sempat terjadi. Memang waktu itu kalau nggak salah saya juga hadir di sana. Memang terbanyak. Ya. Dan terjadi, ya maaf, kayaknya ada terjadi sesuatu juga di sana di Makassar itu terjadi. Betul. Ya hiruk pikuk lah, huru hara itu gimana tuh? Iya. Bang? Jadi gini ya. Ini nanti untuk ke depan ya, kalau kita kongres. Kalau saya dalam kongres kemarin, persiapannya itu kalau menurut saya ya, itu sudah sangat luar biasa. Apalagi dengan animo peserta yang kurang lebih 5.000 ya, nggak gampang. 5.000 sekian. Kita mengatur hotel saja, mengatur penerbangan tuh nggak gampang. Bayangin di hari yang sama orang datang 5.000 ke suatu daerah, itu nggak gampang. Nah, mengatur juga bagaimana alur, bagaimana nanti acara di sana itu nggak gampang. Makanya saya persiapannya itu saya melibatkan semua pengwil, saya libatkan. Saya juga melibatkan waktu itu dari majelis kehormatan, saya libatkan, ya. Sebab nggak bisa itu hanya diselenggarakan oleh PP sendiri, nggak bisa. Nah, kita yang perlu diketahui dari kita pembukaan
sampai LPJ Oke. lancar. Iya. Bahkan kita dipuji oleh gubernur, oleh menteri, oleh yang lain. Pembukaannya bagus. Oke, betul. Nah, cuman kita udah atur semua itu. Karena peserta 5.000 itu, kita ini kalau menuju ke satu lubang pencoblosan, ya, itu kalau nggak diatur repot. Nah, makanya kita udah atur itu alur. Alurnya yang panjang. Kenapa panjang? Supaya antrian itu tidak menyebar menumpuk. Kita atur yang panjang dan setiap titik-titik tertentu itu diatur di aparat keamanannya ada, panitianya ada CCTV, ada pemeriksaan bahwa dia itu memang betul nggak kewenangan segala macam. Iya. Nah, sehingga mereka pada waktu mengambil kertas suara itu di tempat yang berbeda. Sudah kita tentukan ada 12 atau 14 loket. Oke. Udah kita tentukan. Jadi nanti ngambilnya di sana. Jadi begitu dia masuk ke kotak suara, ke tempat ngambil suara itu, mereka tuh udah dipastikan mereka tuh memang anggota biasa yang sudah terdaftar. Ya, sah. Jadi bukan anggota luar biasa, bukan anggota yang pernah ngambil, nggak mungkin 2 kali. Karena apa? Karena pemotongan ID maupun sidik jari segala macam sudah sangat di situ. Nah, Kenapa? Udah kita atur di sana. Begitu dia ngambil nanti langsung dia masuk ke ballroom. Nah, di ballroom juga nanti ada CCTV lagi, ada TV bahwa dia peserta bukan. Nah, setelah itu baru masuk lagi ke tempat pencoblosan. Tempat pencoblosan juga itu ada saksi, ada apa, semua caketum ada saksi. Nah, setelah dia nyoblos, wajib dia keluar. Nggak boleh balik lagi. Kalau dia udah keluar, nggak bisa masuk lagi. Dan dia nggak bisa lagi masuk ke antrian. Udah nggak bisa. Tapi kenyataannya? Nah, itu yang sudah kita siapkan. Oke. Udah kita siapkan. Nah, cuman persoalan di IPAT atau di INI mungkin sama ya. Jadi ketua umum atau PP IPAT pada waktu dia LPJ menyampaikan LPJ diterima, apalagi saya waktu itu tanpa catatan ya. Maka pada saat itu PP IPAT itu termasuk ketua umum demisioner. Ya iyalah. Nah, kalau dia udah demisioner, waktu itu kita langsung menyerahkan palu kepemimpinan Kongres Ke presidium. kepada ketua presidium. Iya. Kita serahkan. Artinya yang mengatur jalannya Kongres itu adalah presidium. Iya. Kita PP, apalagi saya ketua umum, nggak bisa lagi apa-apa. Udah jadi anggota biasa dong. Jadi anggota biasa. Iyalah. Nah, inilah yang perlu ke depan harus kita siasati atur. Nah, jadi siapa nanti yang bertanggung jawab? Ya presidium. Karena yang memimpin alur yang sudah kita siapkan tadi semua, termasuk pengambilan suara, pencoblosan, yang mengatur aparat keamanan, semua presidium. Lalu itu bukannya ada SC dan OC? ECOC itu dia nggak bisa, sebab yang mengatur jalannya, seperti jalannya acara, umpamanya antrian harus lewat sini, harus ngambil sini, itu presidium. Oh. Nggak bisa. SCOC nggak berhak juga? Nggak bisa, saya juga udah nggak bisa. Jadi ECOC itu dia hanya melaksanakan Jadi perintah dari presidium. Hanya menghantarkan sampai penyerahan palu. Betul. Sisanya diserahkan ke presidium. Presidium. Contoh umpamanya gini, contoh yang simpel. Kita sudah buat SOP dari awal, sebelum antrian, ballroom kosong. Itu enggak, kemarin enggak. Tetap. Kosong, harus kosong. Nah, setelah kosong, yang bisa masuk ke sana hanya panitia yang ada ID panitia, termasuk presidium. Nggak boleh, itu harus kosong. Tapi kalau dia nggak kosong, masalah. pasti. Nah, itu nggak dilakukan kan? Jadi masalah. Nah, contoh yang memerintahkan kosong tidak kan presidium. Dia kan di atas panggung. Iya. Kalau belum kosong, nggak saya jalankan ini. Aparat keamanan silakan keluarin semua. Harus kosong. Seharusnya perintah begitu. Steril. Saya selaku domisioner nggak bisa. SC juga nggak bisa. Malah presidium bisa ngusir abang keluar. Bisa ngusir saya. Iya. Nah, itu. Contoh lagi umpamanya, nanti kalau sudah kosong, silakan masing-masing pencoblosan ini kita berdasarkan urutan penwil. Kenapa urutan penwil? Supaya penwil yang belum nyoblos atau yang masih nyoblos bisa di hotel dulu atau di restoran atau di mana. Iya. Jadi nggak numpuk. Betul. Terserah mau dari Aceh dulu atau mau dari dikocok atau mau berdasarkan apa. huruf abjad Atau berdasarkan abjad. Nanti itu diumumkan
Jadi nomor 1 sampai 5 silakan mulai ngantri. Nah, atau nomor 1 dulu ngantri. Nomor 2 tunggu. Umpamanya, tunggu di mana? Kan banyak tuh orang tunggu kan, parkiran di mana kan. Nah, sehingga nanti yang ngantri ini per Pengwil, dia bisa jalan tuh. Jalan sesuai aturan tadi, langsung ngambil kertas suara. Kertas suara udah valid, divalidasi, ada komputernya, baru dia masuk ke ballroom. Nah, di ballroom nanti distempel, dia nyoblos. Begitu nyoblos, dia keluar, nggak bisa masuk lagi. Karena ketahuan ini dari Pengwil mana. Iya. Kalau datang lagi kan ketahuan Pengwilnya sudah Ketahuan selesai. sudah sangat kuat. Betul, Nah, itu tidak dilakukan. Makanya Pengwil. terjadi permasalahan. Penumpukan. Penumpukan dan jadilah masalah. Iya. Nah, itu nggak dilakukan, ya. Itu. Jadi terjadi penumpukan. Nah, sudah itu yang ketiga, ini kan yang merintah kan harus Presidium dong. Kita nggak bisa lagi. Karena kan itu udah jalannya Kongres. Betul, betul. Nah, pengambilan kertas suara seharusnya melalui loket Ini enggak. yang udah kita tentukan. Iya. Bukan di dalam. Itu kan di dalam setelahnya. Nah, itu kesalahan besar. Akhirnya Gimana kita ngontrol orang yang sudah ngambil atau yang belum? Orang numpuk begitu. gimana? Bagaimana ini nggak bisa? Seharusnya satu-satu masuk ke loket. Loketnya itu ada 12 atau 14. Saya kira bisa rapi. Nah, itu nggak dilakukan. Oke. Nah, sehingga juga yang nyoblos juga masih masuk ke dalam. Nah, yang ini kalau menurut saya kesalahan siapa? Ya, akibatnya kan akhirnya muncul yang ketangkap bawa kertas suaranya banyak lah. Jadi saya bukan mau seuzon, mau lepas tanggung jawab, tidak. Tapi itu sudah di luar kendalinya saya. Makanya saya setelah saya dinyatakan demisioner, saya cuma merintahkan aparat keamanan supaya berjaga, supaya sob, jangan main ini. Kecuali kalau saya perintahkan. Habis itu saya istirahat, saya tidur. Iya, iya. Nah, jam 2:30 jam 2:30 saya kaget. Tapi memang itu bukan kewenangan saya lagi. Iya, saya udah nggak bisa apa-apa. Rame. Nah, jadi kalau mengatakan bahwa Kongres di Makassar itu kacau, itu sebenarnya kacau itu setelah LPJ saya. Iya, tahu. Betul. Nah, itu loh. Betul. Itu Nah, itu saja pada waktu banyak yang naik ke panggung pada waktu setelah pemilihan itu. Kan waktu itu kan dinyatakan Julius yang menang. betul. Itu kalau saya nggak suruh masuk aparat, masuk ke dalam, ya, itu bisa deadlock. Rame. Ya, iyalah. Kalau itu bisa deadlock, repot. Iyalah. Nah, akibat dari kisru itu, tahu nggak akibatnya? Pertama, saya harus bayar tambah Ada urusan. overtime. Bayar overtime, iya, overtime iya. gedung 1 hari. Iya. Bayar listrik, Iya. bayar keamanan, Iya. overtime. Nambah semua. Nambah semua. Hotel semua. Nambah semua. Nah, itu menjadi beban, masih tetap beban kita. Betul, Jadi beban secara keuangan masih kita, tapi beban di dalam memimpin jalannya Kongres itu kita nggak ada apa-apa lagi. Nah, makanya ke depan ini menjadi masukan. Seharusnya PP Demisioner, Ketua Umum itu masih bisa mengatur terkait itu. Nah, Presidium itu dia lebih jangan dia mengatur lagi terkait teknis, umpamanya aturan-aturan yang sudah diatur, jangan dia anulir, nggak boleh, itu SOP. Iya, iya. Nah, itulah yang seharusnya ke depan ya, kalau pesertanya banyak. Makanya saya dari awal menyarankan, udahlah, pemilihan ketua umum, kan yang kisru ini biasanya pemilihan ketua umum. Pasti. Nah, adakanlah e-voting, tapi e-voting terbuka. Jadi baik anggota yang tidak ikut kongres, semua berhak untuk memilih. Betul. Setuju. Jadi biaya juga lebih ringan. Iya, iya. Nah, kongres nanti mungkin nggak diminatin, belum tentu. Kalau nanti pembicaranya, acaranya bagus, Iya tetap diminatin. Pasti. Orang aja nggak kongres ikut. Orang seminar aja rame. Seminar rame. Iya, betul. Nah, tapi ini mengurangi resiko. Sebab dengan keterpilihan itu bisa di atas 90% Betul, dari setuju. jumlah notaris. Tapi kan atau berbuntut BPAT. panjang Bang kericuhan di Makassar itu. Iya. IPAT sempat vakum. 2 tahun loh Bang. Sebenarnya kan nggak vakum kan. Kalau aku lihat kan si GP kan tetap menjalankan itu. Tapi kan ada perintah dari, saya kan jujur aja, Iya. saya kan live streaming langsung Iya. di dalam sidangnya itu. Iya. Kan itu ada perintah dari hakim untuk tidak melakukan apapun mengatasnamakan PP dari kedua belah pihak. Iya, tapi itu kan setelah 2 tahun kalau nggak salah, setelah lama kan. Selama sidang?
Iya. Sidang itu 2 tahun, Bang. Iya, lama. Betul. Nah, itu gimana, Bang? Belum Saya waktu itu terus terang ya, saya kan pihak yang netral. Saya sudah nyampaikan juga kepada kedua kubu, silakan bermusyawarah. Ya itu kan gara-gara 1 putaran dan 2 putaran kalau nggak salah. Iya, memang seharusnya ya, ini yang benar ya. Kalau belum ada yang mencapai 50 plus 1, 2 putaran. itu 2 putaran. Betul. Karena anggaran dasar kita belum dirubah. Baru anggaran rumah tangga yang Jadi dirubah. pada waktu Rakernas di Bali, dengan kemarin kita yang acara di di Surabaya, kan sampai subuh itu. Tahu. Kita pengennya waktu itu 1 putaran. Nah, sehingga ART-nya sudah dirubah tuh Karena 1 putaran. kalau ART kan bisa lewat Rakernas. Ya. Nah, ini satu lagi yang saya kritisi di Kongres itu, sayang ya. Oke. Kita udah menyusun perubahan anggaran dasar tuh bagus. 1 putaran masuk Menjadi di situ. 1 putaran masuk. Udah kita susun. Tapi kan nggak ada plenonya, Bang. Tapi nggak ada di gubris, cuman pikirannya pemilihan. Jadi biar cepat gini, itu salah. Dasarnya enggak. Kemarin kalau seandainya udah digedok 1 putaran di anggaran Selesai. dasar, ART-nya udah jelas, AD-nya diketok 1 putaran, itu udah selesai, nggak ada kisru. Tapi karena ini belum digedok, ya jatuhnya 2 putaran. Iya, karena ada 3 selisihnya kok 50 selisihnya. Ya itulah yang timbulnya masalah itu. Nah, sehingga ada gugatan. Jadi pada waktu itu saya sebenarnya hampir sama dengan waktu kejadian Roksi yang tua, saya pasif. Saya nggak ini. Nah, tapi kubunya Pak Hapendi yang sering menghubungin saya, sering datang. Ya udah kita bantu. Makanya sampai terlaksana KLB di Lombok. Iya, jadi seperti itu. Gitu. Nah, di Lombok itu sendiri gimana, Bang, pelaksanaannya? Kalau menurut Abang? Di Lombok itu kan kita kan, Kalau nggak salah akhirnya terjadi perdamaian ya, karena PN memutuskan penggugat menang, iya. ya kan? Kemudian banding pun sama, dimenangkan oleh penggugat. Ketika mau kasasi, akhirnya terjadi perdamaian. Iya. Perdamaian dan akhirnya disepakati untuk dilakukannya kongres luar biasa Ya. untuk melanjutkan putaran kedua. Iya. Nah, pelaksanaannya gimana, Bang? Kalau menurut dari kacamata, kan Abang hadir juga di sana. Iya. Nah, itu nggak mudah juga karena kalau nggak salah kondisinya sedang COVID. Iya. Lagi di masa-masanya COVID kalau nggak salah, gimana tuh, Bang? Iya. Jadi sebelum masuk ke KLB, kan kelompoknya Hapendi kan hampir setiap minggu kita rapat di sini ya. Oh. Iya, hampir setahun itu. Kita juga banyak bantu juga di pengadilan ya, segala macam ya. Sehingga bisa cepat. Termasuk juga untuk perdamaian itu kan kalau tidak ada penekanan dari kelompok sini ya terhadap calon tertentu itu agak sulit juga. Kan itu kan calon yang satunya kan tersangka kan. Iya. Kalau nggak tersangka apa dia mau damai? Nah, itu kan pertanyaan juga. Iya juga Nah, jadi seperti itu. Nah, sehingga intinya damai, keputusannya itu di pengadilan udah jelas, KLB. Jadi KLB itu sangat jelas berdasarkan keputusan pengadilan. Nah, sebenarnya perubahan di AD kemarin di Makassar itu udah kita buat juga Mahkamah Perkumpulan. Oke. Udah dibuat, termasuk juga 1 putaran Mahkamah Perkumpulan, termasuk yang lain-lain udah kita tidak buat. diputuskan. Tidak ada. Makanya kan kalau saya hadir Itulah makanya saya juga sangat sayangkan itu ya. Tapi sudahlah, mungkin ke depan mesti lebih baik ya. Nah, sebenarnya saya di acara di Lombok tuh karena kita kan udah sering rapat di sini ya. Udahlah beres lah di Lombok kan. Saya nggak mau datang kemarin tuh. nggak mau hadir. Enggak, saya nggak ada niat untuk hadir acara di Lombok. Nah, Abang datang kok. Iya, jadi kenapa saya hadir? Saya kan waktu itu kan lebih senang touring ya. Nah, jadi waktu H-4, Iya. saya lagi touring itu. Pas lagi di Bandung, saya ditelepon oleh Oke. AH ya. Tom katanya, kalau bisa tolong dibantu. Apa saya bilang? Kita ini udah diancam nih sama, Mau dibubarin. iya, Iya. sama Polda ini mau dibubarin kan, segala macam. Ya sudah, jadi habis dari situ saya hubungin Pak Kapolda. Oke. Ya intinya itu kita sepakat lah dengan Pak Kapolda itu, ini bisa dibantu, tapi bisa nggak kongres itu jangan di hari itu, maksudnya jangan di H+4,
tapi diundurin sebulan lah kurang lebih. Oke. Saya bilang nanti saya akan sampaikan dulu karena saya kan bukan pengurus dan saya juga, dia tanya juga saya ini sebagai apa. Oke. Nah, dia tahunya kan saya cuma di Lemhanas kan. Saya bilang saya pernah ketua umum. Nah karena beliau minta diundur sebulan, saya kan konsultasi lagi sama Apendi kan. Nah waktu itu Apendi nggak setuju. Ya karena kelamaan. Di samping kelamaan ya mungkin kan kebanyakan peserta kan tiket hotelnya udah dipesan semua. Betul. Jadi sangat banyak yang rugi kan. Ya sudah saya bilang hadapin aja. Putusan saya gitu. Itu aja. Nah waktu itu sebenarnya saya pas hari H acara di Lombok itu saya ada acara di Jogja itu. Acara touring. Makanya nggak lama abang kan langsung hilang kan? Iya, Langsung saya berangkat udah pesan hotel di Bandung. Dari Bandung saya naik motor ke Jogja. Oke. Itu pas acara itu. Nah tiba-tiba H-2 saya ditelepon lagi sama Pendi. Tum katanya jangan nggak datang pas kongres. Kenapa aku bilang? Kita ini ada undangan dari Polda ini, suruh hadir semua di Polda H-1. Oh, kayaknya gawat nih. Nah itu akhirnya ya sudahlah saya putuskan, saya berangkat. H-1 saya berangkat. Sampai di Lombok. Acara yang udah saya pesan segala macam tadi, ya udahlah, angus saja, nggak apa-apa. Saya berangkat lah. Nah sampai di Bandara Lombok H-1 ditelepon lagi sama Fendi. Langsung aja ke Polda katanya, kita udah di Polda semua. Saya langsung kontak juga waktu itu ke Pak Iqbal. Kebetulan Pak Iqbal lagi nemenin Wakapolri kan. Jadi beliau tahu saya ke Polda. Nah jadi waktu rapat di Polda itu terus terang saja mencekam. Jadi keputusan dari Polda itu bahwa KLB ini nggak boleh dilarang. Kalau sampai dilaksanakan bisa dibubarkan, ditangkepin. Itu aja kesimpulannya. Tapi, nah habis itu saya ngomong lah. Nah saya ngomong itu on record lah. Tapi intinya akhirnya boleh. Itu aja boleh. Makanya seneng lah dari kelompok itu. Saya tetap mengawasi. Makanya saya nggak ikut ke kota pas pencoblosan semua, saya nggak ikut. Ya tahu. Saya tetap aja standby, tapi saya ikut monitor. Saya monitor sampai selesai lah ya. Sampai selesai, sampai HPND dilantik. Jadi itu. Oke, sahabat SS, ternyata ya melihat kiprah perjalanannya, wow. Iya, sebenarnya lika-liku ya perjuangan. Tapi ada satu yang jadi pertanyaan saya, sahabat SS. Target nasional apa nih yang belum tercapai bagi Bang SS ke depan? Ya, sebenarnya sebelum target nasional, saya juga masih sangat berharap ya kepada Ketua Umum IPAT maupun INI ya yang ke depan. Pertama terkait dengan perlindungan anggota. Ini saya lihat belum maksimal, masih jauh. Apa yang kurang menurut dari Bang SS? Ya banyak lah. Tadi saya bilang tadi, kan kacamata kita dengan penegak hukum sangat beda. Peraturan perundang-undangannya juga beda. Nah, supaya lebih intensif lah koordinasi, buat MOU atau pembinaan bersama, sehingga ada komunikasi. Jadi tidak semua anggota yang ditetapkan tersangka atau ditangkap itu bersalah, karena kacamatanya beda. Nah, termasuk juga yang IPAT ya, RUU PPAT itu harus disegerakan. Belum ada Bang sampai sekarang. Ya, ini aku lihat belum ada gerakannya ini. Jadi kita ini kan ke depan, karena IPAT ini terus terang ya, dari segi income ekonomi sangat besar. Kalah ya, notaris kalah Bang. Saya nggak ngomong itu, tapi itu bisa ribuan triliun per tahun. Betul. Ya, itu sangat besar sekali. Betul. Dan 70% itu ada di Jabodetabek. Betul. Nah, ini kalau nggak diatur, ya banyak masalah. Termasuk juga saya lihat pengurusan di BPN, kantor pertanahan, saya lihat ya belum maksimal, masih setengah hati. Nah, saya pengen betul-betul online, betul-betul cepat, ya, sehingga nanti ada kepastian hukum yang lebih bagus. Jangan sampai nanti kalau ada masalah siapa nih yang tanggung jawab. Nah, itu. Jadi itu yang saya sangat harapkan ya. Siapapun pemimpinnya akan saya dukung, saya bantu ya kita ini. Sudah itu kita nggak perlu juga yang sekarang lagi menjabat
ya, lagi pengurus. Ya kita ikutin aja ADART. Kalau tiba waktunya habis ya udah serahkan aja ke anggota. Iya. Jadi sudahlah gimana, sehingga ini bisa berjalan semuanya dengan baik. Jadi seperti itu. Oke, sahabat SS, ada yang menarik terakhir itu, jalani sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Iya. Jadi istilah kata, sekarang sahabat SS sudah dapat gambaran sosok Bang Dr. Haji Sapran Sofyan SH SPNM Hum dari kecil suka olahraga kejerumus di hukum. Dulu orang Iya. eksak masuknya ke sosial. Iya. Oke, sahabat SS, sampai jumpa di channel pembincangan selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mahfud ya. Sahabat SS semuanya terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat terus ya.